محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه لا حول ولا قوة إلا بالله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmatnya hingga kita bisa kembali lagi mempelajari daripada bagian yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni talabul ilm, sebagaimana yang disampaikan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Sesungguhnya menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslimin. Alhamdulillah. Nah, ini minggu ke-3, sah? Minggu 3. Ya, semakin terlihat kemajuannya. Ya, kemajuannya semakin terlihat, pengurangannya semakin terlihat. Ya, jadi menyusut. Ya, sifatnya menyusut, ya, atau mencair, ya, antum es batu terus cair, lama-lama kecil, lama-lama sedikit, tapi nggak apa-apa, ya, itulah namanya bagian daripada hukum alam, ya, bagian daripada hukum alam. Baik, kita masuk kepada terakhir sampai ini udah dicas belum? Dicas dulu. Belum dicas ya? Terakhir kemarin kita sudah membahas tentang tafkhim tarqiq, ya. Tafkhim dan tarqiq. Tafkhim itu apa? Tafkhim tebal. Tarqiq apa? Tipis. Apa saja huruf-huruf tafkhim? Apa aja huruf tafkhim? Huruf-huruf isti'la. Apa aja huruf tarqiq? Huruf kecuali alif, terus lam dan ra, ya. Alif, lam dan ra. Kapan alif dibaca tafkhim? Mengikuti huruf sebelumnya. Jika huruf sebelumnya tafkhim, maka dia dibaca tafkhim. Jika huruf sebelumnya tarqiq, dibaca tarqiq. Kemudian kapan huruf dibaca tafkhim? Selalu satu, rumusnya apa? Fathah, terus sukun fathah, terus sukun fathah, terus sukun alif madiyah fathah, terus dhammah, terus sukun dhammah, terus sukun dhammah, terus sukun waw madiyah dhammah, terus apa lagi? No sukun sebelumnya kasrah, setelahnya huruf isti'la, terus apa lagi? Apa? No sukun sebelumnya kasrah apa? Aridah. Terus setelah itu yang dibaca tarqiq apa saja? Kasrah, terus sukun kasrah, terus sukun kasrah, terus sukun yang madiyah kasrah, terus sukun yang lin fathah, terus ra imalah, ya, ra imalah atau ra imalah, ya, sambil belajar, sambil dipahami dan sambil dihafalkan, ya. Baik. Kemudian huruf lam. Kapan huruf lam tafkhim dan kapan huruf lam tarqiq? Hanya pada huruf atau pada isim jalalah atau lafaz jalalah. Kapan itu dia tafkhim? Ketika
Lam tafkhim kapan? Hei, kapan lam tafkhim? Ketika huruf sebelumnya fathah ataupun dhamma. Kalau sebelumnya, kalau kapan dia tarkik? Ketika huruf sebelumnya berharokat kasroh. Untuk lebih jelasnya kita masuk dulu kepada pembahasan huruf. Saya baca kemudian diulangi ya. Itu ada salah ya, babul lamat. Itu babul lamat. Ya baca bareng ya. Babul lamat. Wa fakhimil lam min ismillahi an fathin aw dhammin ka'abdullahi. Itu langsung dinakal ya, nakal hamzahnya pindah ke si tanwin. An fathin aw dhammin ka'abdullahi. Wa harfal isti'la'i fakhim waqsusa. لطباق أقوى نحو قال والعصا. وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلقكم وقع. ulangi lagi. وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلقكم وقع. Kalau kolahnya huruf to, awas, bukan itbaq. La, itbaq. Itbaq, ada si it. Ya. Ini apa mentor pada mana mentor? Mentor Ikhwan, Ustaz Ali. Siapa lagi? Ada Farhan. Oh, Ustaz Haji mana? Hah? Oh, ngajar siapa? Ngajar mana? TKA. Oke. Yang akhwat ada semua. Perhatikan ya, takutnya ada yang salah ya. Nanti tolong dikasih tahu sama Ustaz Gozi atau siapa yang mimpin di depan. Saya nggak mimpin pakai mukhtalif, jadi nggak usah dipimpin pakai mukhtalif ya, kecuali angkatan sebelumnya yang saya pimpin pakai mukhtalif. Takutnya nanti ada yang bingung apa itu, apa kok beda-beda ya, padahal Ustadz nggak baca kayak gitu terus. Tapi ada juga memang contohnya ya, di buku ada contohnya, tapi nggak harus ya, tidak harus gitu ya, takutnya salah ya. Baik, kemudian lanjut ya. Wahris 'ala sukuni fi ja'alna. أنعمت والمغضوب مع ضللنا. وخلص انفتاح محذورا عسى. خوف اشتباهه بمحذورا عصى. وراعي شدة بكاف وبتاء.
كشرككم وتتوفى فتنة وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل رب وبلى وأب في يوم ما قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فارتقم. Baik, siapa yang sudah sampai bab lam? Selain yang karantina, ada yang sudah berulang. Terakhir yang akhwat rata-rata udah bagaimana? Makhraj udah bagaimana kira-kira? Ikhwan apa? Udah bagaimana? Ro'at sudah beres? Ro'at sudah beres? Baik, akhwat udah bagaimana? Ro'at udah ada yang selesai Ro'at? Ada yang belum? Sampai mana yang belum? Baru sampai mana? Pancoran? Baru sampai mana? Nah ini ya teman-teman filah, ini antum punya punya mentor. Fungsinya punya apa? Mentor. Mentor juga harus ngedeketin santrinya, jangan bodo amatan ya. Begitupun santri atau yang belajarnya juga harus dekat sama mentornya. Salah satu nasihat daripada Imam Syafi'i adalah dekat dengan guru. Nah, deketin gurunya, pelajari betul-betul, telepon, hubungin, cek ustaz atau cek ustazah, saya mau setoran, saya mau FL dan lain sebagainya. Nah itu tolong dimanfaatkan ya. Jadi jangan sampai cuma Sabtu dan Ahad saja. Karena Sabtu dan Ahad saja tentu pasti pasti waktunya habis untuk apa? Untuk kegiatan ini gitu ya. Jadi tolong dimanfaatkan betul-betul untuk di hari-hari yang lainnya. Agar apa? Agar cita-cita antum ya untuk bisa memperbaiki bacaan itu sesuai dengan niatan antum sejak awal ya. Jadi kalau misalnya mau nunggu-nunggu ya itu nggak akan pernah selesai. Paham ya? Paham ya? Jadi yang ustazah juga tolong, yang ustaz atau ustazahnya tolong agresif juga, tanyain udah bagaimana Pak, udah bagaimana Ustaz. Ada yang nggak masuk tanyain kemana, jangan bodo amat ya, tanyain kemana. Terus santrinya juga tolong hubungi Ustaz, boleh minta waktu atau Ustazah boleh minta waktu dan lain sebagainya ya, biar sama-sama saling mendapatkan keuntungan, yaitu keuntungan untuk sama-sama mempelajari ilmu Al-Quran ya. Baik. Wafakhimil lam min ismillahi. Apa artinya wafakhimil lam min ismillah? Dan tafkhimkanlah huruf lam min ismillah pada isim Allah. Atau pada apa? Isim jalalah. Tafkhimkanlah lam pada isim jalalah. Kapan? Ketika an fathin, sebelumnya berharokat fathah, atau dhammin, atau apa? Atau dhammah. Contohnya apa? Abdullah. Ya contohnya apa? Abdullah.
Nah, ini kemarin sudah pernah kita bahas. Ya, berarti pemahaman terbaliknya apa? Apa? Kan kalau ketika fathah dan dhammah dia tebal, maka pemahaman terbaliknya atau mafhum mukhalafahnya apa? Tipiskanlah lam, tipiskanlah lam ketika apa? Ketika apa? Kasroh, ya. Tipiskanlah lam ketika kasroh. Kemudian haruf al-isti'la ifahim waqsuso, ya. Nah, ini dalil huruf istiqla selalu dibaca tafkhim. Apa dalilnya? Wa haruf al-isti'la'i fakhim. Wa haruf al-isti'la'i mada? Fakhim. Dan huruf isti'la itu tafkhimkanlah. Waqsuso, khususnya kepada litobaqo aqwa nahwu qala wal hasr. Khususnya pada huruf istiqla yang itbaq, ya, khususnya pada huruf istiqla yang itbaq. Aqwa nahwu qala wal asr, karena huruf istiqla yang itbaq itu aqwa. Mana aqwa? Lebih kuat, ya. Nahwu qala wal asr, seperti apa? Ya, seperti di sini, ya, perbedaannya ketika antum mengucapkan qala sama asa, ya. Qala dia bukan itbaq, bukan qala, bukan, tapi asa dia itbaq. Maka qala biasa saja qala, tapi asa dinaikkan, lebih kuat lagi, ya, lebih kuat lagi. Baik. Kemudian wabayyinil itbaq, itbaqnya juga harus diperjelas pada kata apa? Kata ahad tu, apa? Ahad tu. Jadi tok dulu, ahad, baru balik ke belakang ke ta. Ahad tu, ya. Kemudian basau ta, apa? Basau ta. Jadi bukan cuma basau ta, tapi basau ta, ya. Basau ta. Oke. Kemudian terjadi khilaf pada kalimat makhlukum. Nah, nanti insyaallah akan dibahas. Kemudian wa haris 'ala sukun fi ja'alna, ya, berusahalah jaga sukun pada kalimat ja'alna. Kenapa Ustaz? Karena ini berpotensi menjadi ja'alna. Ja'alna, ya. Kenapa? Karena huruf lam adalah huruf apa? Tawassut, ya, sehingga dia perlu diperkuat betul, ya. Kemudian atau pada kata an'amta, atau pernah dengar ada orang baca Quran yang an'amta, kan? Ya, an'amta, dan ini sudah diprediksi, berarti sudah ada orang yang membaca kayak gini dari sekitar tahun 700-an, apa, tahun 700-an Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1400. 700-an berarti 700 tahun yang lalu lah sekitaran. Ya, ya gak? Sekitar 700 tahun yang lalu udah ada orang yang bacanya an'amta. Ya, visioner dia, bukan visioner, tapi memang bacanya salah. Dan itu ditulis sama Imam Jazari. Atau ada orang yang baca magdubi. Ada nggak baca magdubi? Ada. Ya, magdubi ghainnya jadi kol-kola. Ada. Berarti 700 tahun yang lalu sudah apa? Sudah pernah ada orang yang baca seperti itu. Berarti kalau antum sekarang bacanya an'amta atau antum bacanya sekarang maghdubi, berarti antum kuno. Ya, kuno, orang jadul, ya, karena sudah harusnya diperbaiki. Paham tuh? Baik.
Kemudian kata dolalna khawatir akan mantul jadi dolalna, dolalna itu misalkan ya. Karena orang nggak sadar mah apa aja bisa terjadi. Terus wa khallis infitaha mahdzuran asa, dan murnikanlah sifat infitah. Contohnya pada kalimat mahdzuran asa, mahdzuran asa. Ya, jangan malas untuk kembali kepada semulanya. Mahdzuran asa. Karena khawatir nanti akan berubah menjadi mahdzuran asa. Apa? Mahdzuran asa. Harusnya zal jadi dha. Harusnya sin jadi sad. Gara-gara apa? Gara-gara tidak murninya sifat infitah yang dia baca. Baik, dipahami ya? Baik. Khauf ijtibai. Kemudian wara'i syiddatan bikafin wa bita. Perhatikanlah sifat syiddah pada kaf dan juga pada huruf ta. Saya ulangi lagi. Perhatikanlah sifat syiddah pada huruf kaf dan juga huruf ta. Kenapa? Ketika huruf kaf dan huruf ta memiliki dua sifat yang sama, yaitu apa? Syiddah dan apa? Syiddah, kaf dan ta memiliki sifat apa yang sama? Syiddah dan hams, misalkan. Ya. Nah, syiddah dan hams. Maka bagaimana cara mempraktekannya? Ya, praktekannya silakan dicatat ya. Kaf dan ta sifat syiddahnya lebih kuat dibandingkan hamsnya. Huruf kaf dan huruf ta sifat syiddahnya lebih kuat dibandingkan apa? Dibandingkan apa? Dibandingkan apa? Sifat hamsnya. Sementara sementara hams ya atau sementara dalam kondisi sukun ya, terusin dalam kondisi sukun maka kaf dan ta sifat hamsnya lebih kuat dibandingkan syiddahnya. Dalam sukun sifat hams sudah huruf kaf dan ta lebih kuat dibandingkan apa? Dibandingkan syiddahnya. Contohnya pada kata kasyirkikum, pada kata syirkikum, jangan dibaca syirkikum, ya syirkikum, nggak ada kayak gitu bacanya, ya terlalu berlebihan. Syirkikum, tetap dia ada hamsnya, tapi sifat apa syiddahnya lebih kuat. Kemudian kata tatawaffa, nggak usah dibaca tatawaffa, nggak perlu ya. Tapi beda kalau misalkan pada contohnya fitnata, maka diperkuat hamsnya fitnata, bukan fitnata ya, bukan fitnata tapi apa? Fitnata, hamsnya tetap harus keluar. Diulangi lagi ya. Huruf kaf sama huruf ta ketika dalam kondisi harokat apa dia? Lebih kuat apanya? Syiddahnya. Sementara dalam kondisi sukun maka apa? Sifat apa? Hamsnya lebih kuat. Contohnya misalkan ya pada kata misalkan tabbat yada, tabbat, nggak usah dibaca
tabbat, tabbat. Nah, tapi yang benar adalah tabbat, 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 yada, tabbat, tabbat. Ya, oke. Diperjelas adalah dalam kondisi sukunnya. Baik. Wa huwa limithlin wa jinsin sakan adghim ka qurbi wa balla wa abin fi yaumi ma'qal wa hum qul na'am sabbihu la tuzigh quluba faltaqam. Itu adalah pembahasan hubungan dua huruf. Kita masuk dulu kepada pembahasan lamatnya. Kemarin sudah dijelaskan ya, tingkatan terkuat dari huruf isti'la adalah huruf O. Kemudian disusul dhad, lanjutannya shad, terus dha, terus qaf, terus ghain, terus kha. Sementara berarti bagaimana dengan qaf, ghain dan kha? Nah, oh ya, dipahami dulu ya, huruf itbaq ini sebelumnya kita sudah paham, sudah kita pelajari bahwa kalau huruf-huruf itbaq dia nempel lidahnya ke langit-langit, betul? Nah, maka dalam kondisi kasrah, maka dia nempelkan dulu lidahnya kita ke langit-langit, tempelkan dulu ke langit-langit, kemudian kita turunkan. Tempelkan dulu ke langit-langit, kemudian kita turunkan. Ya, misalkan to dalam kondisi kasrah, maka bacanya apa? Pi, pi, ya. Jadi lidahnya aja yang nempel ya, bukan mulut gitu ya, masuk pi gitu, nggak usah, biasa aja pi ya, lagi pi, 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 terus on di, di, va, vi, ulangi lagi pi, wi, ya. Jadi dia bukan nggak bisa langsung turun, nggak bisa langsung ti. Kalau turun langsung nanti jadi huruf ta, ya. Kalau dia langsung turun nanti berarti jadi infitah. Jadi apa? Infitah. Paham? Ya. Padahal dia harusnya itbaq. Nah, terus bagaimana dengan qaf, ghain dan kha? Kalau qaf, ghain dan kha maka langsung turun saja, tanpa harus naik lagi. Gimana? Misalkan qila, nggak usah dibikin qila lah, main fast. Ya, qila, ya, qila, atau min ghillin, ya, min ghillin, ya. Nah, perhatikan. Sekarang ada rumus baru yaitu disebut dengan tafkhim nisbi. Kemarin kan kita paham bahwa setiap huruf, ya, setiap huruf isti'la itu tafkhim atau tarqiq? Setiap huruf isti'la tafkhim atau tarqiq? Tafkhim. Berarti qaf, ghain dan kha tafkhim atau tarqiq? Ayo, ulangi. Setiap huruf isti'la tafkhim atau tarqiq? Tafkhim. Tapi qaf, ghain dan kha tafkhim atau tarqiq? Qaf, ghain dan kha tafkhim atau tarqiq? Itu bangunin yang lagi zikir. Zikir pagi petang udah lewat tadi. Pagi petang. Udah mau zuhur. Ya, pagi petang ya. Nah, berarti qaf, ghain dan kha adalah tarqiq. Tafkhim, ya, tafkhim. Maka dalam pembacanya harusnya dia tafkhim. Cuma karena dia kalah dengan huruf-huruf itbaq yang lainnya, maka dalam kondisi kasrah dia dibacanya tipis. Tapi namanya bukan tarqiq, melainkan tafkhim nisbi. Melainkan apa? Tafkhim nisbi. Apa itu tafkhim nisbi? Tafkhim nisbi adalah tafkhim yang terletak kepada 3 huruf isti'la yang merupakan bukan huruf itbaq.
yaitu apa? Qaf, ghain dan apa? Kha. Ya, qaf, ghain dan kha. Ya. Dinamakan nisbi, kenapa dinamakan nisbi? Karena nisbatnya saja tebal. Padahal pada kondisinya dia aslinya apa? Tipis. Ya, diulangi lagi. Dinisbatkan namanya adalah nisbi, dinamakan nisbi hanya penisbatan saja kepada tebalnya sifat. Ya, padahal pada dasarnya sebenarnya dia adalah tipis. Ya, pada dasarnya dia adalah tipis. Ya, lemah dia tipe sifatnya. Kapan kondisinya? Satu, yaitu qaf, ghain dan kha dalam kondisi kasrah. Satu apa? Qaf, ghain dan kha dalam kondisi apa? Kasrah. Contohnya apa tadi? Misalkan qila min ghillin min khilafin. Ya, coba baca bareng-bareng. Qila min ghillin min khilafin. Baik. Nah, sekarang itu adalah dalam kondisi qaf, ghain dan kha dalam kondisi kasrah. Sekarang yang kedua adalah apabila ghain dan kha sukun sebelumnya kasrah. Ghain dan kha sukun sebelumnya apa? Kasrah. Ghain dan kha sukun dalam kondisi kasrah. Contohnya pada kalimat misalkan la tuzigh qulubana, ya, la tuzigh qulubana. Coba baca bareng-bareng. Atau ikhwana, lagi ikhwana. Nah, jangan dibaca tapi bacanya adalah tipis. Ya, atau illa man igtarafa. Ulangi, illa man igtarafa. Jangan dinaikin ya, masih ada suara naik tadi. Ya, man igtarafa. Man igtarafa. Baik. Kemudian walakin ikhtalafu. Lagi walakin ikhtalafu. Ya. Nah, bedanya adalah kalau dalam kondisi fathah ataupun dhamma, maka dia berarti menjadi tafkhim pada kondisi sempurna. Tapi kalau misalnya dalam kondisi kasroh, maka dia hanya tafkhim nisbi. Kalau sempurna, misalkan jadi gimana? Ya, misalkan contohnya apa? Yakhruju, ya, yakhruju atau makhrajuha, ya. Nah, mulai dari sini nih nanti udah mulai nggak ada lagi nanti ngafalin pas makhraj bacanya nggak jelas, harus baca jelas, ya. Makharijul hurufi sab'ata asyar, tebal karena sebelumnya fathah. Alalladzi yakhtaruhu man ikhtabar, yakhtaruhu man ikhtabar. Kenapa ya? Karena sukun sebelumnya fathah. Manif sabar tipis karena sukun sebelumnya kasroh. Tabar, kenapa tabar tebal? Karena ra sukun sebelumnya fathah, begitu ya. Karena ra sukun sebelumnya apa? Fathah. Baik. Paham tuh? Dipahami?
Jadi dalam kondisi ini maka ya teman-teman fillah, kha, ghain dan qaf memiliki tingkatan sendiri, yakni tafkhim nisbi. Kondisinya ketika satu apa? Qaf, ghain dan kha dalam kondisi kasrah. Kedua yaitu dalam kha dan ghain dalam kondisi sukun, sebelumnya apa? Kasrah. Ya, sebelumnya kasrah. Pengecualian terjadi ketika kha sukun sebelumnya kasrah. Ya, namun jika terdapat setelahnya huruf ra tebal atau ra tafkhim. Ya, pengecualiannya pada huruf ya kha sukun sebelumnya kasrah, tapi setelahnya ada huruf ra yang tafkhim, maka dia dibaca tebal seperti biasa. Contohnya harusnya kan ikh, ya harusnya ikhraja. Tapi karena ada ra, maka wajib dibaca tafkhim. Ikhraja, ya, ikhraja, ya, paham? Ikhraja. Dalilnya apa? Nah ini dihafalkan dalilnya. Nanti kalau misalnya tanyakan, kenapa ikhraja seperti ini? Dalilnya adalah wa kha'u ikhrajin bitafkhimin atat min ajli ra'in ba'daha idh fukhimat. Ulangi lagi. Wa kha'u ikhrajin bitafkhimin atat min ajli ra'in ba'daha idh fukhimat. Ya. Jadi paham ya? Jadi kalau misalkan tanya ada ghain sukun sebelumnya kasrah, maka tafkhim atau tarkik? Ghain sukun sebelumnya kasrah, maka tafkhim atau tarkik? Apa? Tafkhim atau tarkik? Tafkhim nisbi. Ya, tafkhim nisbi. Ya, ghain atau kha sukun sebelumnya fathah, tafkhim atau tarkik? Ayo yang bareng ya. Ya. Kalau paham harusnya paham semua. Ulangi lagi. Kalau qaf kasrah, tafkhim atau tarkik? Qaf kasrah, tafkhim nisbi. Ya. Ghain kasrah, tafkhim nisbi. Ya. Qad kasrah, tafkhim. Paham? Bisa dipahami? Dalil, nah, kalau ada ada kha sukun sebelumnya kasrah, setelahnya huruf ra tafkhim, baca tafkhim atau tarkik? Kha sukun sebelumnya kasrah, setelahnya huruf ra tebal, baca tafkhim atau tarkik? Tafkhim. Kenapa tafkhim? Karena setelahnya ada huruf ra yang tebal. Dalilnya apa? Wa kha'u ikhrajin bitafkhimin atat min ajli ra'in ba'daha id fukhimat. Ya, min ajli ra'in ba'daha id fukhimat. Ya, paham? Nah, ada perbedaan cara membaca nakhluqukum pada surah Al-Mursalat. Ayatnya alam nakhluqukum min ma'in mahin. Nah, itu gimana cara bacanya? Cara membacanya ada dua pendapat. Yang pertama, idgham secara sempurna. Artinya, qafnya hilang, lebur, baik secara sifat maupun secara tulisan. Ya, jadi apa? Langsung masuk ke kaf. Kafnya tasdid. Gimana? Alam nakhluqukum. Gimana? Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Nakhluqukum kaf. Tapi kalau misalkan yang kedua ya adalah qafnya tidak diliburkan secara keseluruhan. Ya. Jadi dia masih ada sifat istiqlahnya.
Berarti gimana bacanya? Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Maka cara bacanya yang dipilih adalah pendapat yang pertama, yaitu pendapat Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani membacanya dengan qafnya hilang secara keseluruhan. Ya, hilang secara apa? Keseluruhan. Jadi pahami sampai sini? Paham? Kalau ada yang belum paham silakan bertanya dulu. Mumpung belum pindah ke bab selanjutnya. Paham? Paham semua betul? Coba diulangi lagi tadi. Alam nakhluqukum ada berapa cara baca? Apa? Satu, idgham sempurna. Yang kedua, masih ada sifat isti'la pada huruf qafnya. Mana yang diambil? Yang diambil yang pertama. Terus dalam kondisi misalkan tadi pada ayat ikhrajuhum, ya, pada kondisi kata ikhraj itu ada berapa cara baca? Ikhraj dia tafkhim atau tarqiq kha-nya? Ikhraj tafkhim atau tarqiq kha-nya? Tafkhim kenapa? Karena setelahnya apa? Huruf ra. Tafkhim. Dalilnya apa? Wa kha'u taib min ajli ra'in ba'daha id fukhimat. Apa itu? Huruf kha pada kata ikhraj dibaca tafkhim karena terdapat ra tafkhim yang berada setelahnya. Bisa dipahami sampai sini? Taib. Alhamdulillah. Lanjut ke hubungan dua huruf. Sebagaimana manusia, maka huruf juga punya hubungannya masing-masing. Antara satu huruf dengan huruf berikutnya punya hubungan. Antara huruf yang berikutnya dengan huruf berikutnya juga punya hubungan. Misalnya contoh, antara rumah nomor 1 dengan rumah nomor 2 punya hubungan? Punya. Antara rumah nomor 2 dan rumah nomor 3 punya hubungan? Punya. Nah, begitupun huruf juga sama. Misalkan pada kalimat, pada kata bismi, ya, pada kata apa? Bismi. Maka ba dengan sin punya hubungan, sin dengan mim punya hubungan. Apa fungsinya kira-kira? Fungsinya agar menyelesaikan haknya masing-masing. Menyelesaikan apa? Haknya masing-masing. Ketika huruf A punya hak terhadap huruf B, maka harus ditunaikan. Contohnya misalkan huruf Po kalau bertemu dengan huruf Ta, nah itu bagaimana tuh nanti? Ya, atau misalkan huruf
pada kata irkab ma'ana. Nah, ini irkab ma'ana atau bagaimana cara membacanya. Nah, itu ada hubungannya masing-masing. Nah, hubungan dua huruf dalam pengelompokannya Imam Jazari membagi menjadi 4 bagian, yakni 1 mutamathilain, 2 mutajannisiin, 3 mutaqaribain, 4 mutabaidain. Ya, kalau dalam matan Tuhfatul Atfal, ya Imam Jamzuri hanya menjelaskan dengan 3 contoh, yakni mutamatsilain, mutajannisiin, sama mutaqaribain saja. Mutabaidainnya kemana saat? Yang mutabaidain mah gampang, nanti tinggal dia di akhirnya saja. Karena kondisinya kita harus menjelaskan keseluruhan, maka kita harus bahas secara keseluruhan. Pahami dulu. Mutamatsilain artinya semisal. Mutamatsilain artinya apa? Semisal. Terus mutajannisiin artinya sejenis. Mutajannisiin artinya apa? Sejenis. Mungkin akan ada yang bertanya, apa bedanya sejenis dengan semisal? Tapi kalau yang udah paham, insya Allah gampang ya. Kalau semisal itu apple to apple. Apa berarti? Berarti perbandingannya sama. Menjadi semisal, ya semisal, ya. Tapi kalau sejenis itu bisa jadi berbeda, walaupun jenisnya sama. Misalkan jenis laki-laki, jenis perempuan, bentukannya beda kan? Ya, bentukannya beda. Ya, tapi kalau semisal tuh sama. Ya, semisal tuh sama. Gitu ya. 2, yang ketiga kemudian mutaqaribain. Apa? Mutaqaribain. Apa itu mutaqaribain? Mutaqaribain itu artinya berdekatan. Berdekatan. Ya. Jadi nanti ada huruf yang memang berdekatan, ada yang ternyata yang terakhir adalah mutabaidain atau berjauhan. Yang satu bestie, yang satu nggak bestie banget. Ya, itu bestie, ya, best friend. Bahasa zaman sekarang bestie, bahasa zaman dulu BFF, best friend forever. Ya, gitu ya. Nah, si bestie ini adalah berdekatan. Yang nggak bestie banget ini adalah yang berjauhan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan mutamatsilain. Mutamatsilain secara definisi, mutamatsilain secara definisi adalah 2 huruf yang sama makhrajnya dan sama sifatnya. Berarti ini kuncinya cuma satu, Ustaz, yaitu apa? Hafal makhraj dan sifatnya. Cara paham sama hubungan 2 huruf ini apa? Hafal sama apa? Makhraj dan sifatnya. Berarti cara hafal makhraj dan sifatnya adalah hafalin apa ya? Matannya. Ya, tidak ada jawaban lain kecuali itu. Ya. Nah, oke, ulangin lagi. Mutamatsilain adalah hubungan 2 huruf yang sama makhraj dan sama sifatnya. Coba Asep, cari 2 huruf yang sama makhraj sama sifat.
Ya apa? Dua huruf yang sama di makhraj sama sifat. Ketua akhwat mana ketua akhwat? Nggak ada. Hah? Mana? Ada. Nah, cari dua huruf yang makhrajnya sama makhraj sama sifatnya. Sep, satu, dua. Yang sama akhwat. Cari dong di bab makhraj sifat itu dipelajari. Ya, sama itu bisa terjadi dua berada di suatu Oke. Apa akhwat? Berarti mim sama ba. Gitu aja udah, nggak usah repot-repot. Ya, mim sama ba. Ya akhwat. Ayo cari. Yang makhrajnya sama, sifatnya sama. Cuma gitu. Apa? Nyalain dulu. Orang saya minta cuma dua huruf, dua huruf yang sama makhraj sama sifat. Apa? Hah? Ta sama to, ta sama to, sama makhrajnya itu. Oke, perhatiin. Belum paham. Mutamatsilain, dua huruf yang sama makhrajnya, sama sifatnya. Ayo, yang lain. Sama makhrajnya, sama sifatnya. Berarti bukan cuma dilihat dari makhrajnya doang. Sifatnya juga dilihat. Males banget. Ayo, bro. Ayo, yang lain. Siapa? Apa nih? Siapa? Apa? Amar. Amar TV. Amar. Dua huruf aja, Mar. Yang makhrajnya sama, sifatnya sama, Mar. Ya kan, apa aja udah. Apa? Mim sama mim, ba sama ba. Baik. Itu jawabannya. Arti kan? Ya, ya. Maksudnya apa, paham? Dua huruf yang sama makhrajnya, sama sifatnya. Antum cari. Coba tadi kita jelasin. Tadi nanti apa? Mim sama ba. Sama sifat makhrajnya sama. Sifatnya sama. Emang mim ada kolak-kolaknya? Nah, nggak ada, udah tolak. Ya. Tertolak bahwa rodun. Tertolak ya. Terus habis itu yang tadi to sama ta sama kan sifatnya? Beda. Berarti udah langsung. Nah, kan saya nggak bilang harus beda hurufnya. Ya, yang penting dua huruf yang sama di makhraj sama sifatnya. Berarti
Mim sama mim. Tadi sudah saya sebutkan mutama silain itu apple to apple, mim to mim, ba to ba, ta to ta gitu ya. Jadi nggak usah nyari apple to pear ya, apple to watermelon nggak usah dicari ya, karena beda ya. Semisal itu berarti dua huruf yang sama. Berarti jika kita menemukan dua huruf yang sama dan dia bersandingan, maka dia namanya adalah mutamatsilain. Apa? Mutamatsilain. Nah, atau biasa disebut dengan, kita kenalnya dengan mimi biasanya. Ya, pernah dengar idgham mimi? Nah, idgham mimi itu kan apa? Nama aslinya. Idgham mutamatsilain aslinya. Ya, itu kalau mim. Kalau nun, nuni. Ya, kalau jim, jimi. Ya, kenapa kira-kira begitu? Karena semau sendiri namain ya, ya. Atau yang penting gampang. Ternyata nanti ada huruf nun ketemu nun, ada huruf ba ketemu ba. Nah, tetap dia hubungannya juga pertama mutamatsilain, yaitu semisal. Ya, semisal. Paham ya? Jadi pahami. Jadi mutamatsilain ini apa? Dua huruf yang sama makhraj dan sama sifatnya. Atau dalam tanda kutip berarti dua huruf yang sama, betul ya, dua huruf yang sama. Jika kita menemukan dua huruf yang sama bersandingan, maka namanya adalah mutamatsilain. Nah, mutamatsilain terbagi menjadi tiga. Ada tiga kondisi. Kondisi itu disebut dengan shaghir, kabir, dan mutlak. Shaghir, kabir, dan mutlak. Mutamatsilain shaghir adalah kondisi, berarti dua huruf yang sama. Misalkan contohnya ba bertemu dengan huruf ba, ya. Akan tapi huruf pertamanya sukun, huruf keduanya harokat. Mau harokatnya fathah, kasrah, dhammah sama saja. Saya ulangi lagi. Mutamatsilain terbagi menjadi tiga kondisi. Yang pertama apa? Shaghir, terus kabir, terus mutlak. Ya, yang shaghir adalah kondisi, yakni ketika huruf pertamanya sukun, huruf keduanya apa? Harokat. Ulangi, huruf pertamanya apa? Sukun, huruf keduanya berharokat. Kalau kabir adalah kondisi ketika huruf pertamanya harokat, huruf keduanya harokat. Ya, misalkan mau fathah, kasrah, dhammah bebas. Ya, jadi kabir adalah kondisi ketika apa? Huruf pertamanya harokat, huruf keduanya apa? Ulangi lagi, huruf pertamanya harokat, huruf keduanya harokat. Sedangkan mutlak adalah kondisi ketika huruf pertamanya harokat, huruf keduanya sukun. Ya,
Huruf pertamanya harokat, huruf keduanya apa? Sukun. Ya, tutup aja pintunya. Takut angin. Ya, ulangi lagi. Ya. Satu, mutamatsilain terbagi menjadi berapa? Tiga, apa saja? Shogir, kabir, mutlak. Shogir adalah kondisi ketika apa? Huruf yang kondisi apa? Huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat. Cara ngafalinnya adalah mudahnya sukun harokat. Sukun apa? Harokat. Ulangi. Ya, sukun harokat. Sukun harokat itu apa berarti? Shogir. Ulangi. Shogir. Kalau shogir berarti nyebutnya apa? Sukun harokat. Kalau kabir apa? Harokat. Kalau mutlak harokat sukun. Ulangi lagi. Shogir apa? Sukun harokat. Kabir mutlak harokat sukun. Kita bahas dulu yang dari yang shogir. Shogir. Contohnya shogir apa contohnya? Di situ apa? Apa? Aqul laka. Itulah ya. Perhatikan. Ada nih, aqul laka contohnya. Mana yang mutamatsilain di sini? Lam sama lam. Kenapa dia masuk shogir? Karena huruf lam pertamanya sukun, huruf lam keduanya berharokat. Ya. Huruf lam pertamanya sukun, huruf lam keduanya berharokat. Atau misalkan contohnya minhum man, ya, minhum man. Nah, mana mutamatsilain di sini? Huruf mim. Ketika huruf mim sukun ketemu dengan mim berharokat, oke? Dia apa? Mutamatsilain. Shogir, kabir atau mutlak? Kenapa shogir? Karena huruf yang pertama sukun, huruf keduanya berharokat. Maka pada kondisi aslinya mutamatsilain jika shogir dia wajib dibaca idgham. Maka keluarlah hukum namanya idgham mutamatsilain atau idgham mimi kalau mim. Kalau apa? Kalau nun, nuni, nini, ba, bibi, ya, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Fahim sampai sini? Tapi ada pengecualian di shogir ini. Pengecualiannya terletak pada satu, apabila yang mutamatsilainnya adalah huruf mat bertemu dengan huruf yang semisal dengan huruf matnya. Misalkan contohnya, perhatikan. Mana mutamatsilain di sini? Huruf waw. Qalu wahum. Ada mutamatsilain di sini? Ada huruf apa? Waw dengan huruf waw. Baik. Ketika huruf waw dengan huruf waw ini harusnya tadi dia idgham kan? Nah, berbeda dengan karena dia yang pertama ini adalah huruf mad. Maka kalau huruf matnya diidghamkan maka jadi baca nggak matnya? Baca nggak matnya? Enggak. Jadi langsung masuk. Maka ini kalau huruf mat maka dibaca idhar. Apa idhar berarti? Jelas.
wawunya ini tetap dibaca mad, ini juga dibaca biasa biasa saja. Paham nggak? Ya, contoh yang lain misalkan apa? Di buku apa? Fi yaumi. Ya, fi yaumi. Nah, fi yaumi. Ini fi yaumi ini perhatikan huruf ya sukun ketemu ya berharokat. Ya sukun ketemu ya berharokat. Maka dia dalam kondisi apa ini? Mutamatsilin bukan? Mutamatsilin shogir bukan? Shogir. Dibacanya apa berarti? Harusnya apa? Idgham. Tapi kenapa dibacanya nggak boleh idgham? Karena huruf pertamanya adalah huruf mad. Karena kalau misalkan huruf madnya ini dihilangkan, dimasukkan ke sini, maka huruf madnya ini nanti bukan jadi huruf mad. Ya, berarti bukan sesuai dengan kodrat dia. Ya, kodratnya adalah huruf mad ya, makanya sesuai dengan kodrat si huruf mad. Paham? Bisa dipahami sampai sini? Baik. Itu adalah yang shogir. Kemudian yang kabir, harokat-harokat. Contohnya apa harokat-harokat? Apa contohnya harokat-harokat di buku? Nahnu nakussu. Nahnu nakussu. Apa berarti? Apa yang mutamatsilan di sana? Apa? Nun sama nun. Nun sama nun. Ya, nun sama nun ini nahnu nakussu. Nahnu nakussu. Maka pada dasar perhatikan dia dibaca apa? Dibaca izhar. Ya, dibaca apa? Izhar. Ya, nun sama nun dan dia dua-duanya berharokat. Maka dia adalah mutamatsilain apa? Mutamatsilain apa? Kabir. Ya. Contoh ya. Kecuali pada kata di bawah ini. Satu, pada kata la ta'manna pada surah Yusuf. Pernah dengar itu? Ya, la ta'manna pada surat apa? Yusuf. Selama yang antum pernah pelajari, la ta'manna bacanya pakai apa? Ismam saja. Nah, inilah pentingnya belajar Jazari karena ada dua cara dalam membaca ini. Cuman ismam juga harus diperhatikan. Perhatikan. Ya, di sini sebenarnya la ta'manna pada dasarnya aslinya adalah la ta'manuna. Asli tulisannya adalah apa? La ta'manuna. Ya, itu asli daripada la ta'manna. Tapi cara membacanya ada dua cara. Yang pertama adalah dengan raum atau ikhtilas sepertiga harokat. Ya, cara membaca yang pertama adalah dengan cara apa? Sepertiga harokat. Sepertiga harokat itu gimana sepertiga harokatnya? Jadi satu harokat dibagi tiga aja gitu. Ya, jadi lebih kecil dibandingkan satu harokat. Kalau satu harokat misalkan nu, maka sepertiga harokat berarti lebih kecil daripada nu. Gimana? Contoh. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Ya, la ta'manna ala Yusuf. La ta'manna ala Yusuf. Ada harakatnya tetap. Ya, tetap ada harakatnya. Ya. Dan dia dibaca seperti ini, boleh. Sepertiga harokat.
Itu satu. Cara yang kedua, tentu cara yang paling umum dan diketahui secara umum oleh kita. Karena di Al-Quran tertulis ismam. So, ya, tertulis ismam. Biasanya tulisan ismam. Nah, gimana cara baca ismam? Ismam itu memonyongkan bibir tanpa adanya harokat, artinya tanpa adanya suara. Ya, memonyongkan bibir tanpa keluarnya suara. Yang berhak monyong hanya apa? Nunya. So, ya, maka gunnahnya tetap harus dibaca. Jangan sampai salah. Biasanya beberapa orang salah membaca, bacanya gimana? Bacanya biasanya la ta'manna ala Yusuf. Ada khata, ghalat. Ya, enggak pas. Ta'man dan ta'man itu menghilangkan, ya, menghilangkan gunnahnya berarti. Ya, berarti gimana cara membacanya? Ditahan terlebih dahulu. Ya, contoh. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. La ta'manna ala Yusuf. Manna, manna. Jadi monyongnya itu tidak merubah suara, tidak menjadikan ta'man, ta'man, berubah suaranya, nggak? Berubah. Tapi jangan sampai merubah suara. Maksudnya apa? Ta'manna ala Yusuf. Ya. Jadi jangan lama-lama ta'man, monyong. Ya. Ta'manna ala Yusuf. Ya. Ayo tuh. Ya. Jadi ini cara yang kedua. Cara yang pertama tadi gimana? Ikhtilas. La ta'manna ala Yusuf. Cara yang kedua, la ta'manna ala Yusuf. Jadi gunnahnya tetap terjaga. Ini adalah pendapat yang sahih. Paham tuh? Dipahami? Nah, jadi la ta'manna ini apa? Dia mutamatsilain bukan? Mutamatsilain aslinya. Karena aslinya apa? La ta'manuna. La ta'manuna. Ya, maka wajib dibaca apa? Dibaca jelas. Paham ya? Jadi pahami ya? Baik. Kemudian yang berikutnya. Ya, yakni pada pada kata-kata di bawah ini. 7 kata itu adalah ni'imma, atuhajuni, ta'muruni, makanni, ya. Ada 4 aja ya. Ni'imma, atuhajuni, makanni, sama ta'muruni. Ya, hanya 4. Aslinya apa? Karena aslinya ni'imah itu adalah ni'imah ma. Kemudian atuhajuni aslinya adalah apa? Atuhajunani. Ya. Kemudian ta'muruni aslinya apa? Ta'murunani. Terus makanni aslinya apa? Makanani. Ya. Makanani. Paham? Bisa dipahami ya? Sampai sini. Baik. Terakhir, yang mutlak. Nanti sebelum itu boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Yang mutlak adalah kondisi apa kalau mutlak tadi? Mutlak apa? Harokat sukun. Ulangin. Shagir apa shagir? Kabir. Mutlak. Ulangin. Kabir. Kabir. Shagir. Mutlak. Harokat sukun. Harokat. Sukun harokat. Shagir. Mutlak. Kabir. Baik.
Ya, awas dihafalkan. Nah, dalam kondisi mutlak, nah mutlak ini dia dibaca izhar saja. Contohnya pada kata yamsasni, ya, yamsasni. Dia mana mutamatsilannya di sana? Sin, ayo. Sin dibaca jelas, ya. Huruf pertamanya harokat, huruf keduanya sukun, maka dia adalah mutamatsilain shaghir. Mutamatsilain apa? Mutlak. Paham tuh? Ya, paham? Silakan kalau ada yang mau tanyakan terlebih dahulu. Si bingung? Ya, saya Ustaz. Ini kenapa disebut sogir? Disebut sogir, aktif. Sogir itu kecil saja. Jadi mau seperti pola sogir atau jubro itu kan ada di kalau ada sogir itu ada di tapi itu dari kelompoknya sogir apa kecil apa gitu. Baik. Penjelasan ini dijelaskan ya oleh Imam Al-Jauhari rahimahullah taala hanya untuk membagikan pembedaannya saja, biar memudahkan orang untuk agar tidak ada kesalahan ketika proses membacanya, ya, agar misalkan contoh sukun harokat, nah, namakan saja sogir dan kabir mutlak seperti itu. Adapun kalau misalkan qalqalah, tentu ya kita melihat dari kondisi pantulannya. Sementara dari penjelasan ini dia hanya sebatas penjelasan seperti hal pada umumnya saja. Ya, dia hanya menamakan sogir, kabir dan mutlak ini hanya sebatas penamaannya saja. Ya, untuk memudahkan rumus, ya, bahwa rumusnya sogir itu sukun harokat atau sukun setelahnya harokat, kabir itu adalah harokat dan harokat, mutlak itu adalah sukun harokat setelahnya sukun. Allah a'lam. So, tadi ada lagi, paham ya? Jadi itu ada akhwat. Ya, ya, ya. Gimana? Non dan mim bertasdid. Contohnya, ya maksudnya bisa masuk ke situ tuh. Contohnya apa? Gimana? Pertanyaannya kurang kurang paham mana? Ini kan ni'ma. Boleh diulangin dulu. Coba pertanyaannya apa? Ya. Ah, ya. Oh, enggak semua. Hanya empat ini saja. Hanya empat ini saja. Empat ini saja yang secara tulisan ini seperti ini. Pada dasarnya asal dari kata-katanya adalah seperti itu. Atau haju ni itu aslinya adalah atau haju nani. Ya, sisa yang lainnya itu nanti tergantung huruf sebelumnya. Misalkan contohnya kalau nun tasdid, nun asalnya dia nggak bertasdid. Berarti disebabkan apa dia tasdidnya? Biasanya disebabkan karena huruf sebelumnya. Itu huruf sebelumnya misalkan nun tasdid, nun sukun, berarti ntar jadi idgham bi gunnah, ya kan? Atau misalkan mim harusnya dia nggak bertasdid jadi bertasdid. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena huruf sebelumnya. Apakah nun sukun kah atau mim sukun? Kalau nun sukun berarti jadi idgham bi gunnah, kalau mim sukun berarti jadi apa? Idgham mutamatsilain shaghir. Nanti ada pembahasannya di pembahasan mim dan nun sukun dan mim bertasdid. Oke? Baik.
Ada lagi? Baik ya, itu penjelasan mengenai si mutama silain. Sekarang masuk ke mutajannisain. Tapi udah berapa menit lagi? 10 menit lagi. 10 menit lagi. Iya aja. Nggak jelas tuh bocah ya. Ya, mutajannisain. Toto iya gitu ya. Nongol-nongol iya deh. Mutajannisain atau sejenis. Oke, nah ini baru nih. Perhatikan. Mutajannisain adalah dua huruf yang memiliki kesamaan di makhraj dan sama di sifat. Sama makhrajnya, sama sifatnya. Bersama makhraj beda di sifat apa? Sama makhraj beda di sifat. Perhatikan, contohnya ini lidah, lisan. Lisan kemarin terbagi menjadi ada 4 bagian. Yang pertama ada qaf dan kaf, kemudian huruf dhad, kemudian huruf lam, jim, shin, ya, nun, ra, qadata, terus habis itu sad, zai, sin, terus habis itu dha, zal, ta. Nah, yang disebut dengan mutajannisain adalah sejenis. Maksudnya apa? Jika dia ujung lidah, maka dia seluruhnya sejenis. Ya, seluruh ujung lidah itu sejenis. Begitupun berikutnya, ya, jim shinnya sejenis, dot dan lam sejenis, qaf dan kaf sejenis. Kenapa? Karena mereka satu rumah. Ya, maka dia disebut dengan sejenis. Maksudnya apa? Makhrajnya sama, sifatnya beda. Walaupun penyebutannya qadata sama zat zaisin itu berbeda, tapi makhrajnya sama nggak? Sama-sama di mana? Ujung lidah, ya, ujung lisan. Paham? Ya. Nah, ini juga sama. Mutajannisain juga terbagi menjadi 3. Shaghir, kabir, mutlak. Shaghir apa tadi? Sukun harokat. Kabir apa? Ulangi, kabir apa? Harokat-harokat. Mutlak apa? Harokat sukun. Ya. Kita bahas dulu yang shaghir. Ada yang panjang nih yang shaghir. Ya, yang shaghir yaitu sukun harokat. Contohnya abwab. Di situ mana yang mutajannisain? Mana yang mutajannisain? Ba dan waw. Ya, ba dan waw. Kenapa mutajannisain dia? Karena sama makhrajnya kan? Sama-sama apa? Di syafatain. Nah, ini baru Sep, boleh nih Sep. Bisa nih. Ya, dia mutajannisain. Kenapa? Karena sejenis. Nah, perhatikan. Maka ini hukumnya wajib dibaca izhar. Apa maksudnya dibaca izhar? Ba-nya jelas, waw-nya jelas. Ya, ba-nya jelas, waw-nya jelas. Paham? Sampai sini? Ya. Tapi pengecualian terjadi ketika 7 huruf, ya, 7 kondisi. Ketika huruf A atau huruf B. 1. Ketika huruf dal bertemu dengan ta. Dal bertemu dengan ta. Kalau dalnya sukun, ketemu dengan ta, harokat, mutajannisain bukan? Kenapa mutajannisain? Karena sama-sama di ujung lidah. Kenapa shaghir? Karena huruf dalnya sukun, huruf tanya harokat. Maka contohnya adalah pada kata qad tabayyana. Apa? Qad tabayyana. Maka bagaimana cara membaca qad tabayyana?
diidghamkan. Tapi ingat, di situ huruf dal sama huruf ta kuatan mana? Dal. Maka sifat dalnya jangan sampai nggak bisa langsung hilang begitu saja. Karena sifat dal masih lebih kuat, jadi qad tabayyana. Ya, tanpa adanya qalqalah. Nggak usah dibikin qalqalah, jadi qad tabayyana. Melainkan apa? Qad tabayyana. Paham tuh? Ya, baik. Yang berikutnya, ketika huruf ta bertemu dengan dal, ujung lidah juga sama. Ya. Pada kata ujibat da'watukuma. Ujibat da'watukuma. Perhatikan, ujibat da'watukuma. Dal. Ya, dal. Lebih kuat daripada huruf ta. Maka langsung taknya lebur masuk ke huruf dal. Gimana berarti bacanya? Ujibat da'watukuma, diidgham kan, ya. Jangan dibaca jelas ujibat. Nah, ya. Tapi langsung dimasuk kepada huruf dal. Ujibat da'watukuma. Paham? Kemudian yang berikutnya wadda ta'ifah, ketika huruf ta bertemu dengan huruf ta. Ketika huruf ta bertemu dengan huruf ta. Sama-sama di mana ini? Ujung lidah. Di ujung lidah. Perhatikan. Karena sama-sama di ujung lidah, mutajannisain. Dan dia huruf pertamanya sukun, huruf keduanya harokat. Shagir. Maka dia dibaca langsung masuk ke huruf ta-nya. Ta lebih kuat. Wadda ta'ifah. Wadda ta'ifah. Ya, langsung naik ke huruf ta-nya. Itu yang ketiga. Yang keempat, dal bertemu dengan dha. Ujung lidah juga. Berarti langsung masuk. Idzalamu. Apa? Idzalamu. Yang kelima, ta bertemu dengan zal. Kuatan mana ini? Apa? Zal. Ya, zal lebih kuat daripada huruf sa. Maka langsung masuk ke huruf zalnya. Yalhadzalika. Yalhadzalika. Paham ya? Jadi pahami ya? Nah, yang berikutnya yang ke-6. Ketika ba bertemu dengan mim. Ba sukun ketemu dengan mim berharokat. Ba sukun bertemu dengan mim berharokat. Contohnya pada kata irkam ma'ana. Ya. Ya, itu aslinya irkam ma'ana. Ya, pada aslinya kan itu kalimatnya apa? Ya bunayya irkam ma'ana. Ya. Irkam ma'ana. Rohnya, ba-nya ketemu langsung mim, langsung masuk ke huruf mimnya. Jadi nggak usah dibaca apa? Irkab, tapi langsung masuk irkam ma'ana. Surat apa itu sur? Hud. Ya, surat Hud. Baik. Berikutnya yang terakhir adalah basauta. Kayak tadi ya. Kuatan mana ini to apa ta? To. Maka sifat huruf to-nya harus masih ada. Basau. Balik lagi. Ta. Basau. Ta. Kalau nanti antum nggak dibalikin, nanti bunyinya jadi apa? Basau. To. Gitu. To. Ya. Jadi tebal. Paham tuh? Bisa dipahami? 7 ini ya. Dal bertemu dengan ta bertemu dengan dal, ta bertemu dengan to, zal bertemu dengan zo, sa bertemu dengan zal, ba bertemu dengan mim, to bertemu dengan ta. Gitu. Cuman 7. Dihafalkan. Ya, gitu ya. Ya. Seperti itu. Ada yang mau tanya dulu? Toh. Yang baru mulai itu bukannya baru Nah inilah riwayat. Wa hakadha minhu ilaina wa shalah. Begini ayatnya turun, ya udah dibaca gitu aja udah gitu ya. Ya. Inilah riwayat ya. Jadi nggak ada teorinya ini udah ya.
Teorinya adalah teori begini, ba ketemu dengan mim, mutajanisain, sogir. Kenapa baknya lebur Ustaz? Karena beginilah Rasul membacanya. Udah gitu. Aman. Ya. Dah. Ya, kumpulin aja pertanyaannya nanti bisa dibahas insyaallah ba'da salat zuhur. Dan tutup dulu dengan doa fatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.